Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ya, juz 8. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Mereka ahlu Badar 313 orang sahabat bersama Rasulullah dan sahabat-sahabat besar istighosah berperang Badar. Nabi istighosah diceritakan di dalam Al-Quran, sahabat istighosah diceritakan di dalam Al-Quran, perintah Allah disebutkan di dalam Al-Quran, ittastaghitsuna, mereka istighosah. Cek Allah ke alus istighosah. Barangkali menemukan Allah Subhanahu wa taala, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum, mereka dikabulkan doanya, istighosahnya, doanya, tahlilnya, ya hayyu ya qayyumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya istaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikatil murdifin. Dengan sebab istighosah mereka para sahabat dan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongannya dengan diturunkannya bantuan, turun 1000 malaikat yang bertubi-tubi. Sebenarnya kalau sudah ditolong oleh Allah tanpa 1000 juga beres, satu malaikat juga sudah beres sebenarnya. Soalnya apa? Dalam satu kitab diterangkan, satu malaikat saja yang besarnya, sayap besarnya itu kalau dibuka, nah, dalam beberapa keterangan kita bahwa satu malaikat itu punya 600 sayap. Kalau satu sayap dibuka maka akan menutupi timur dan barat. Dikali 600 dikali 1000 seberapa? 600.000. Jadi luar biasa. Tapi kenapa mereka itu bisa diturunkan? Wa ma ja'alallahu illa busyara, tidaklah kuturunkan mereka 1000 semua untuk semata-mata kabar gembira bagi orang beriman yang beristighosah. Sebenarnya Masya Allah, tanpa malaikat juga kalau sudah ditolong oleh Allah beres. Karena kata Nabi ketika perang Badar, hai sahabatku, tuh ambil pedang. Mana pedangnya Rasul? Itu pelepah kurma, acungan ke atas langit. Padahal pelepah kurma yang sudah patah diacungkan ke langit berubah jadi pedang Zulfaqar. Kalau sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pedang yang tadinya pelepah kurma. Sudah ditolong oleh Allah cukup sebenarnya tanpa pedang pun. Kenapa? Karena kata Sayyidina Ali kurang lebihnya beliau mengatakan, sebelum aku tebaskan pedang ini, maka sebelum kena leher orang-orang kafir, kepala orang kafir sudah lari duluan. Jadi Masya Allah istighosahnya, mengatakan istighosahnya luar biasa, serius, tawaju, mujahadah, tahan ngantuk, sebenarnya perlu gitu. Jangan istighosah, berarti yang melakukan ke Allah Subhanahu wa taala di majelis sholawat, luar biasa sholawat. Di kitab Al-Ainiyah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam amhaqu lidzur minal ma'il barid linnar. Bersolawat kepada Rasulullah SAW lebih menghapus dosa daripada air memadamkan api. Salawat kepada Rasulullah SAW lebih menghapus dosa daripada air memadamkan api. Jadi Masya Allah. Itu kata siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar itu nama lainnya sedang Abu Bakar Abdurrahman, nama lainnya Atik. Atik dalam makna terhindar dari neraka karena beliau beriman pertama kali kepada Rasulullah SAW. Begitupun Ajmal, selain nama Abu Bakar, nama Ajmal beliau itu orang paling ganteng. Masa. Tadi menurut Allah Subhanahu wa taala mengatakan dina kitab Masalah Kusawi fi Jam'i Fawaid Muhimmah min al-Masra'i Rawi Sufyan ibnu Uyainah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah salah satu murid Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan seperti ini, inda dzikrus sholihin tanzilur rahmah. Kalau menyebut, kalau mengingat orang soleh akan turun rahmat. Mengatakan di beberapa majelis habaib dan mukibin ceramah gitu. Balawi ini lain. Itu ada poster-poster orang-orang soleh, ya kan? Supaya orang ningali eta langsung ingat ke orang soleh. Iya. Ingat orang soleh turun rahmat. Maka Sayyid Umar ibn Smith beliau mengatakan wa kaifa bi aslahis sholihin wa huwa nabiyuna Muhammad.
Sekiranya orang soleh saja diingat disebut akan turun rahmat, bagaimana kalau yang disebut adalah sumbernya orang soleh, yaitu Rasulullah SAW. Oh, masya Allah, luar biasa Allah. Banyak orang bukan keutamaan sholawat itu luar biasa ya. Jadi majelis dia, doa bareng itu di tahlil kekersaan almarhum Haji Imron ya. Itu orang yakini bakal nepi doa ieu teh. Ana inda dhanni abdi bi ya. Idza dhannuka al-khair fal khair wa idza dhannuka asy-syarr fasyarr. Aku ini tergantung perasaan hambaku cek Allah di hadis qudsi. Kalau perasaan hambaku kepadaku baik akan menjadi baik. Kalau perasaan hambaku buruk kepada aku akan aku burukan. Jadi kita meyakini doa kita, tahlil kita, yasin kita, istighfar kita sampai kepada almarhum. Ya, sehingga apa? Beliau sekarang bersama Rasulullah SAW. Yang kedua tadi dibaca oleh Habib Haidar, idza mata ibnu Adam inqata'a illa kecuali tiga. Sedekah jariyah, ilmu nabi, waladun soleh yad'ulah. Yad'ulah itu jelema nu hirup keneh. Lahu khitabnya kepada orang sudah meninggal, baik itu bapak kepada anak, anak kepada orang tuanya. Lahu di situ kepada orang yang sudah meninggal. Berarti Nabi sebutkan bahwa doa orang yang masih hidup di dunia sampai pasti kepada orang yang sudah meninggal. Cek Nabi oke Nabi, cek mana kurang Nabi? Mana Nabi nang mana ya? Makoli narono fi Allah. Jadi masya Allah kita sebut mama sebenarnya. Nuka tilu dina riwayat Abu Dawud, ida farago min dafnil mayyit waqafa alih. Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya setelah menguburkan mayit waqafa alih hicing heula di dinya. Teu langsung mangkat. Karena ya sebagian jemaah teh sarua jenggotan jubahan oge, kurang-kurang mangkat we cenah siga-siga ucing. Waqafa alih hicing heula. Muncul urang mah talqin. Oke. Waqafa alih hicing heula. Faqala ashabi Rasulullah SAW di ashabi. Rasulullah SAW bersabda dan mengajak kepada sahabat-sahabat yang masih ada di situ, istaghfiru li akhikum hadza fa innahu an yus'al. Bacakan istighfar, mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu untuk saudaramu ini karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya. Nabi Muhammad dan sahabatnya waktu itu masih hidup atau sudah meninggal? Li akhikum hadza maksudnya itu sudah meninggal apa masih hidup? Berarti cek Nabi, doa orang yang masih hidup akan sampai kepada orang sudah meninggal. Dicontohkan langsung ke Nabi Muhammad SAW. Kunaon eta ngibut dan nepi? Wae. Dina riwayat Muslim, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakhruju bi jafil laili ilal baqi al ghurbat. Cek Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi Muhammad SAW pertengahan malam keluar ke Baqi. Dia mengucapkan Assalamualaikum li ahlil Baqi, Allahumma ighfir li ahlil Baqi. Rasulullah SAW mengucapkan Assalamualaikum wahai orang-orang yang dikuburkan di Baqi. Ya, Allahumma ighfir li ahlil Baqi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang dimakamkan dikuburkan di Baqi. Nabi Muhammad SAW masih hidup. Dicontohkan oleh Rasulullah. Ahli Baqi, orang yang sudah dikuburkan di Baqi sudah meninggal dunia. Berarti Nabi mencontohkan langsung bahwa doa yang masih hidup akan sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya, Nabi Muhammad SAW ghurfatun Nabi kan sebelah kiri orang lamun ziarah ke makam Nabi itu kan sebelah kiri teh Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, keluar di babul Baqi, sabelahna babu Jibril, sabelahna babu Nisa. Benar tuh? Jam pernah. Ya jam pernah. Nggak jam pernah. Boga mobil cantik murah-murah. Jual mobilnya. Kumaha mana? Ya jual mobilnya. Mampu untuk mobil mampu, mampu mana? Nggak jual mobilnya. Jadi masya Allah doa Nabi Muhammad SAW kepada ahli Baqi. Coba sebenarnya malah, insya Allah mudah-mudahan
manfaat ya. Sebenarnya mah ayat 11 dalil sahih sebenarnya mah bahwa doa orang yang masih hidup pasti sampai kepada orang sudah meninggal dan langsung dicontohkan Rasulullah SAW. Kalian genap 5 deui APR-nya insyaallah panggil. Ampun. Mereka Thailand. Hapunten anu kasuhun kirang lakungan yang dan dihapunten dengan segala kalepatan abdi menuju diajar karena ia ditodong langsung dan mendadak abdi bulan Januari 2023 mendadak ke Papua. Pas di Papua karena langsung mau Covid bulan 9 itu 2019 ya, pulang haji abdi langsung ke Papua. Terus di Papua teh sekarang orang asing yang luar Papua KTP-nya harus pergi sekarang juga. Karena di musyawarah ku MUI disuruh terbangkan ke Surabaya. Jadi mendadak memang mahal. Kudu nama 1.100.000 jadi 4 juta. Masa. Kode. Tapi ada kan ada. Kode.